waspada. Energi emosional yang intens sedang mendekat, dan kamu mungkin tak akan bisa menahannya. Dalam waktu dekat, kamu akan terpancing untuk marah besar. Dan ini bukan kemarahan biasa. Ini adalah luapan emosi yang telah lama tertahan, yang akan membuka luka lama, membongkar lapisan-lapisan kesabaran yang selama ini kamu rawat, dan menguji batas ketahananmu terhadap tekanan batin dan ketidakadilan. Kartu-kartu tarot telah berbicara, dan mereka tidak memperingatkan tanpa alasan. Ini adalah peringatan dari semesta, bahwa badai emosional ini datang bukan hanya untuk mengguncangmu, tetapi untuk membawamu ke dalam kesadaran terdalam tentang siapa dirimu, apa yang selama ini kamu sembunyikan, dan keputusan besar apa yang harus segera kamu ambil. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema waspada. Kamu akan terpancing untuk marah besar dalam waktu dekat. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul, Two of Pentacles, mengisyaratkan bahwa saat ini kamu sedang terjebak dalam keadaan yang penuh tumpukan dan ketidakseimbangan dalam hidupmu. Kamu terlihat seperti seseorang yang mampu menjaga semuanya tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Meskipun di balik itu, ada beban besar yang harus kamu tanggung tanpa pernah benar-benar meluapkannya kepada orang lain. Kamu harus mengatur berbagai aspek kehidupan, antara pekerjaan yang menuntut perhatian tanpa henti, relasi yang memerlukan komunikasi dan empati konstan, serta beban batin yang terus menumpuk dan terkadang membuatmu merasa sendirian dalam perjuangan. Namun kenyataannya, kamu sedang menari di atas tali yang sangat tipis, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil bisa membuat semuanya goyah. Semua usaha keras itu, meskipun nampak terkendali di luar, sebenarnya mulai terasa berat dan melelahkan. Kamu berusaha keras mempertahankan keseimbangan ini, tetapi di dalam hati, kamu mulai merasakan kelelahan yang mendalam, seakan-akan kekuatanmu semakin terkuras setiap hari. Segala sesuatu yang kamu coba atur dan kendalikan hari demi hari, seolah mendekati titik jenuh, dan bahkan gangguan kecil pun bisa memicu ledakan kemarahan yang selama ini kamu tahan rapat-rapat di dalam diri. Kamu merasa seperti sedang berada di ambang batas, di mana satu insiden kecil bisa memicu ledakan besar. Dan kamu pun mulai merasa bahwa beban ini semakin sulit ditanggung, mengancam untuk menghancurkan ketenangan yang selama ini kamu bangun. Kehadiran Six of Wands membawa gambaran tentang pencapaian dan kemenangan yang baru saja kamu raih. Ada sesuatu yang telah kamu capai, entah dalam karier, hubungan, atau proses pemulihan diri yang telah kamu perjuangkan dengan keras. Kemenangan ini, meskipun membanggakan, bukan hanya sekadar kebanggaan semu. Ia membawa energi yang membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Namun di balik suasana merayakan dan senyuman yang mengembang, tersembunyi kekhawatiran dan ancaman yang mungkin tidak kamu sadari. Kemenangan ini, meskipun memberi kebanggaan, juga mengundang perhatian dan rasa iri dari orang-orang di sekitarmu. Mereka yang dulu mendukungmu mungkin mulai merasa terancam oleh sinarmu yang bersinar lebih terang. Dan ini bisa memicu kecemburuan, rasa iri, bahkan tekanan dari lingkungan yang mulai berubah karena keberanian dan pencapaianmu. Tanpa kamu sadari, kemenangan ini bisa memantik percikan kecil yang berpotensi menjadi api besar. Api kemarahan atau dendam yang membara jika kamu tidak berhati-hati dalam menanggapi reaksi orang lain. Kamu harus menyadari bahwa keberhasilanmu tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga risiko baru yang harus dihadapi dengan bijaksana. Kemudian hadir Three of Swords, dan ini adalah titik yang paling menyakitkan dari rangkaian bacaan ini. Luka lama, pengkhianatan, patah hati, atau rasa kecewa yang pernah kamu alami, kembali muncul seolah menunggu waktu yang tepat untuk bangkit lagi. Situasi yang akan datang mungkin akan membangkitkan kembali rasa sakit yang kamu kira telah sembuh, tetapi kenyataannya luka tersebut hanya tertidur,
menunggu saat yang tepat untuk kembali menyakitimu. Bisa jadi seseorang yang kamu percayai akan berkata sesuatu yang menyakitkan, atau tindakan dari orang terdekat yang membuka kembali luka yang belum benar-benar sembuh dan menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Pada saat ini, kamu akan merasa ingin marah, membela diri, dan menghancurkan tembok kesabaran yang selama ini kamu bangun dengan susah payah. Kamu akan merasa sangat rapuh, marah tapi hancur, kuat tapi remuk. Perasaan ini akan sangat intens dan sulit untuk dihindari, karena luka yang muncul kembali ini mengingatkanmu akan rasa sakit yang pernah kamu alami, dan mungkin memperkuat rasa takutmu terhadap kehilangan dan pengkhianatan. Kamu mungkin merasa bahwa semua perjuanganmu selama ini akan sia-sia, dan kepercayaan yang telah kamu bangun mulai tergoyahkan oleh kenyataan pahit ini. Namun, tak lama setelah itu, muncul Ten of Cups sebagai pengingat bahwa kamu sebenarnya memiliki tempat kembali, sebuah ruang emosional yang penuh cinta dan kedamaian. Bisa berupa keluarga yang selalu mendukung, sahabat sejati yang memahami, pasangan yang tulus dan setia, atau bahkan komunitas batin yang menjadi pelindung dan sumber kekuatanmu dari badai luar. Tempat ini adalah tempat di mana kamu merasa aman dan diterima. Tempat yang sedang kamu bangun dan pelihara dengan sepenuh hati. Tapi, justru karena kamu mencintai terlalu dalam, peduli terlalu besar, konflik dan luka yang muncul dari lingkungan ini bisa menjadi sangat menghancurkan. Jika rasa sakit itu berasal dari orang asing, kamu bisa mengabaikannya dan melanjutkan hidupmu. Tapi jika luka itu datang dari orang yang kamu cintai, itu bisa menjadi racun yang menyusup perlahan-lahan ke dalam seluruh sistem emosimu, merusak kedamaian yang selama ini kamu bangun. Rasa sakit ini bisa menimbulkan dilema besar, antara tetap mencintai dan mempercayai, atau melindungi diri dan menjauh dari potensi luka yang lebih dalam. Two of Wands memperlihatkan kamu berdiri di persimpangan jalan, di mana kamu harus memilih langkah berikutnya dengan hati-hati. Kamu sedang melihat jauh ke depan, mencoba memahami jalur yang terbaik untuk diambil setelah badai ini berlalu, atau sebelum badai yang akan datang melanda. Kamu mulai mempertanyakan, apakah jalur yang selama ini kamu jalani sudah benar? Apakah kamu harus tetap bertahan di lingkungan yang mulai berubah dan tidak lagi sesuai dengan nilai dan keinginanmu? Ataukah saatnya mengambil kendali penuh atas hidupmu dan memilih jalan yang baru, meskipun harus berjalan sendiri tanpa banyak orang di sekitarmu? Ini adalah momen kontemplasi yang besar, di mana kamu harus menimbang segala risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang ada. Kemarahan yang akan muncul dari dalam dirimu bukan hanya tentang emosi sesaat, melainkan mengenai identitas dan keberanianmu untuk berkata, "Aku tidak ingin terus seperti ini." Kamu menyadari bahwa perubahan memang perlu, dan mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah besar yang selama ini kamu tunda-tunda. Di titik ini, Ace of Wands muncul sebagai simbol energi mentah dan semangat yang membara. Ia adalah api utama dalam bacaan ini, mengisyaratkan bahwa ada dorongan kuat dari dalam dirimu untuk bergerak dan mengubah keadaan. Energi ini adalah potensi besar yang selama ini mungkin tersembunyi dan belum sepenuhnya kamu sadari. Mungkin kamu sudah lama ingin keluar dari situasi yang menekan dan membatasi, tetapi ketakutan dan keraguan-raguan membuatmu menunda langkah itu. Sekarang, energi tersebut tidak lagi bisa dipendam. Sesuatu dalam dirimu akan terbakar dan berkata, "Aku tidak bisa diam lagi." Api ini bisa menjadi kekuatan yang menginspirasi dan memotivasi, asalkan kamu mampu mengarahkan energi ini dengan bijaksana. Jangan biarkan semangat ini berubah menjadi kemarahan yang membabi buta dan merusak segalanya. Sebaliknya, jadikan api ini sebagai kekuatan pendorong untuk membuka pintu baru dan melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Lalu muncullah Knight of Swords, sosok prajurit energi mental yang menyerbu dengan kecepatan tinggi. Ia adalah gambaran dari kemarahan spontan dan impulsif yang bisa muncul ketika emosi meluap tanpa kendali. Dalam kondisi yang penuh tekanan dan emosi yang membara, kamu mungkin terdorong untuk mengungkapkan kebenaran secara keras, bahkan menyakiti orang lain tanpa sadar.
Kata-kata tajam dan tindakan cepat yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa berujung pada penyesalan yang mendalam nanti. Kamu perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap kemarahan yang membabi buta, karena tidak semua orang siap menerima keberanianmu yang frontal, apalagi jika disampaikan saat suasana sedang kacau. Ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berpikir jernih dan bertindak dengan bijaksana, terutama saat menghadapi situasi penuh konflik dan emosi yang meluap. Akhirnya muncul Page of Swords, simbol pengamat yang cerdas dan waspada secara mental. Ia adalah representasi dari sikap hati-hati dan kewaspadaan dalam menghadapi segala kemungkinan. Kamu mungkin tidak langsung meluapkan semua perasaanmu, tetapi akan mulai memperhatikan dengan sangat teliti siapa yang jujur dan tulus, serta siapa yang berpotensi menusuk dari belakang. Kamu akan menjadi lebih tajam, lebih hati-hati, dan mungkin memilih untuk diam sambil mengamati situasi dengan seksama. Diam bukan berarti kalah, melainkan strategi untuk memahami dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kamu akan belajar mengendalikan emosi dan pikiranmu, serta menempatkan diri dalam posisi yang lebih aman secara emosional dan mental, sehingga mampu melindungi diri dari bahaya yang tersembunyi dan menjaga integritas batinmu. Ini bukan sekadar ramalan biasa. Ini adalah peringatan keras dari perjalanan batin yang akan kamu jalani. Kamu akan diuji melalui berbagai konflik yang menyentuh luka paling dalam dirimu, melalui kemenangan yang bisa memicu kecemburuan dan iri dari orang lain, melalui cinta yang berpotensi menjadi racun jika tidak hati-hati, dan melalui semangat yang berpotensi berubah menjadi kemarahan membara jika tidak dikendalikan. Semua ini, meskipun terasa berat dan mengguncang fondasi hidupmu, sebenarnya adalah bagian dari proses pemurnian dan pembentukan diri yang sejati. Kamu tidak sedang dihancurkan, melainkan sedang dibentuk ulang, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk mencapai kedamaian sejati. Jadi hadapi setiap tantangan ini dengan keberanian dan kebijaksanaan, karena di balik semua badai ini akan ada kedamaian yang menunggu untuk kamu temukan dan raih. Ketika badai kemarahan mulai menyala, kamu akan merasakan gelombang energi yang begitu kuat mengalir dari dalam dirimu, seolah-olah setiap perasaan yang tertahan selama ini dilepaskan sekaligus. Two of Pentacles yang sebelumnya menggambarkan keseimbangan rapuh kini berubah menjadi cermin dari pergolakan batin yang tidak lagi bisa dipendam. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu berusaha keras menjaga semuanya tetap terkendali, mencoba memegang banyak hal sekaligus, antara tanggung jawab, harapan, dan rasa takut yang membayangi di setiap sudut pikiranmu. Namun, dalam diam dan penantian itu, kelelahan mulai menggerogoti jiwamu perlahan-lahan. Setiap tawa dan senyum yang kamu tunjukkan pada dunia luar adalah tirai tipis yang bergetar hebat di baliknya, menahan amarah yang menggunung dan kecemasan yang membungkam. Kini, tali keseimbangan itu mulai terkoyak, dan kamu tahu bahwa badai tak terelakkan sedang menanti. Sementara itu, Six of Wands membawa gemuruh kemenangan yang tak bisa diabaikan. Namun, kemenangan ini tak hanya tentang keberhasilan yang kamu raih dengan susah payah. Di balik sorotan dan pujian, ada bisikan iri dan kecemburuan yang terus mengelilingimu. Orang-orang di sekitarmu mulai berubah sikap, diam-diam mengkritik, atau bahkan meremehkan keberhasilanmu. Apa yang semula menjadi sumber kebahagiaan berubah menjadi beban yang membebani hati dan pikiranmu. Kamu mulai merasakan bahwa setiap pencapaian bukanlah titik akhir, melainkan pintu menuju konflik baru. Pihak-pihak yang dulu kamu anggap sekutu kini berubah menjadi pesaing yang menguji batas kesabaranmu. Di titik ini, kamu merasa dipaksa untuk mempertahankan posisimu, sekaligus melawan tekanan yang mulai membayang dari berbagai arah. Kemenangan terasa manis, namun getirnya jauh lebih dominan. Kemudian datanglah Three of Swords, kartu yang melukiskan patah hati dan luka mendalam yang tidak bisa sembuh dengan mudah. Di tengah kegemilangan kemenangan dan tekanan yang terus menumpuk, kamu dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ada luka lama yang selama ini kamu coba lupakan. Mungkin itu pengkhianatan dari seseorang yang sangat kamu percayai.
kekecewaan yang selama ini kamu simpan rapat, atau kata-kata tajam yang pernah melukai hatimu lebih dari apapun. Luka ini kini kembali terbuka, dan rasa sakitnya terasa semakin tajam ketika kamu harus menghadapinya bukan sendirian, tapi di hadapan mereka yang kamu cintai. Kekecewaan dan kesedihan yang membalut hati membuat kemarahanmu menjadi tak terelakkan. Namun kemarahan ini bukan hanya sekadar ledakan emosi biasa. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang selama ini terpendam jauh di dalam dirimu, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diungkapkan, diakui, dan disembuhkan. Namun proses penyembuhan ini tidak akan mudah dan membutuhkan keberanian luar biasa. Munculnya Ten of Cups akan memberikan nafas lega di tengah badai yang mengamuk. Ini adalah pengingat bahwa di balik semua konflik dan luka, kamu memiliki tempat yang aman, tempat di mana cinta, dukungan, dan kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Keluarga, sahabat, atau komunitas yang selama ini menjadi sandaranmu bukan hanya sekadar latar belakang hidupmu. Mereka adalah pilar yang menopangmu di saat-saat paling gelap. Namun ironisnya, ketika badai kemarahan datang, justru dari tempat yang seharusnya paling damai itulah rasa sakit terasa paling dalam. Karena ketika yang menyakiti datang dari orang yang kamu cintai, rasa sakit itu menjadi lebih menusuk, lebih membakar, dan lebih sulit untuk diterima. Konflik internal ini semakin memperkeruh emosimu, menghadirkan dilema yang membuatmu bertanya-tanya apakah cinta dan pengorbanan yang selama ini kamu berikan benar-benar dihargai. Saat kamu berdiri di persimpangan jalan yang digambarkan oleh Two of Wands, kamu mulai merenung lebih dalam tentang pilihan yang ada di depanmu. Ini bukan sekadar tentang memilih arah baru dalam hidup, tapi tentang memilih antara tetap bertahan dalam keadaan yang penuh konflik, atau mengambil langkah berani untuk melepaskan semua yang membebani. Kamu mulai merasakan ketegangan antara rasa takut akan ketidakpastian dan keinginan kuat untuk mencari kebebasan. Perasaan ini membawa kamu ke titik refleksi yang sangat mendalam. Apakah selama ini kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri, ataukah kamu hanya berjalan mengikuti ekspektasi dan tekanan orang lain? Dalam keheningan pikiranmu, ada bisikan lembut yang mengajakmu untuk mendengarkan suara hati dan keberanianmu sendiri, meski itu berarti harus menghadapi ketidakpastian dan kesepian. Energi mentah dari Ace of Wands menyala di dalam dirimu seperti api yang tak terpadamkan. Ini bukan sekadar dorongan untuk berubah, tapi sebuah panggilan jiwa yang membara agar kamu berani memulai sesuatu yang baru, yang selama ini kamu takutkan. Api ini membakar segala keraguan dan ketakutan, mengobarkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan mengukir jalan baru. Namun di balik api itu juga tersimpan bahaya besar. Jika kamu membiarkan kemarahan dan emosi negatif menguasai, api ini bisa berubah menjadi kebakaran yang menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, api ini harus diarahkan dengan hati-hati menjadi energi penggerak yang membangun, bukan yang menghancurkan. Knight of Swords adalah gambaran dari kecepatan dan ketajaman pikiran yang mendominasi tindakanmu selanjutnya. Dalam keadaan emosi yang memuncak, kamu bisa jadi akan bertindak sangat cepat, bahkan impulsif, tanpa banyak berpikir panjang. Kamu ingin membela diri, ingin menyatakan kebenaran, dan ingin membuktikan siapa kamu sebenarnya. Namun tindakan yang terburu-buru ini memiliki risiko besar. Kata-kata yang keluar bisa menyakitkan, tindakan yang diambil bisa menimbulkan penyesalan, dan jembatan yang sudah dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap. Kamu harus berhati-hati agar dorongan untuk melindungi diri tidak berubah menjadi penghancuran hubungan yang sebenarnya berharga. Ini adalah peringatan agar kamu mengedepankan kebijaksanaan dan kesabaran, meskipun nafsu dan emosi memanggil untuk bertindak cepat. Di sisi lain, Page of Swords mengajakmu untuk menjadi pengamat yang tajam dan waspada. Kamu mulai mengamati dengan penuh perhatian apa yang terjadi di sekitarmu, apa motivasi orang lain, apa kebenaran yang tersembunyi, dan siapa yang benar-benar berada di pihakmu. Page ini melambangkan energi kecerdasan dan kewaspadaan, mengingatkanmu bahwa tidak semua hal terlihat apa adanya.
Kadang diam dan mengamati adalah strategi terbaik sebelum kamu memilih untuk bersuara. Kamu belajar menggunakan akal dan intuisi secara bersamaan untuk memahami dinamika yang ada, sehingga ketika saatnya tiba, kamu bisa bertindak dengan tepat dan terukur. Diam bukan berarti kalah, tapi sebuah bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Di balik semua pergolakan ini, sebenarnya ada sebuah perjalanan spiritual yang sedang kamu lalui. Badai kemarahan yang akan kamu hadapi bukan semata-mata untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan segala hal yang selama ini mengekang jiwa dan membelenggu kebahagiaanmu. Ini adalah proses purifikasi, di mana kamu dihadapkan pada kebenaran diri sendiri, luka terdalam, dan pilihan-pilihan yang menentukan arah hidupmu selanjutnya. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan versi yang mudah tersulut emosi, tapi versi yang mampu menghadapi badai dengan kepala dingin, hati terbuka, dan keberanian tak tergoyahkan. Kemarahan yang akan datang adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam cara kamu berhubungan dengan orang lain, dalam cara kamu menghargai dirimu sendiri, dan dalam cara kamu memilih jalan hidup. Ini adalah momen penting yang akan menguji sejauh mana kamu mampu berdamai dengan masa lalu dan menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Setelah kemarahan besar yang menghantammu bak badai yang tak terelakkan, saatnya memasuki fase yang lebih halus dan penuh refleksi. Fase di mana hatimu diuji bukan hanya oleh api yang berkobar, tapi oleh keheningan yang menyusup di antara reruntuhan emosi. Kini, kamu berada di titik di mana segala sesal, pertanyaan, dan keraguan mulai bermunculan seperti bayangan gelap yang menari-nari di sudut pikiranmu. Rasa sakit yang tadinya menggelegak dalam amarah kini beralih wujud menjadi kesunyian yang menghantui. Disinilah kamu dipanggil untuk menghadapi dirimu sendiri secara utuh, tanpa topeng, tanpa ilusi, hanya kamu dan bayangan luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Satu hal yang jelas, kemarahan itu bukan tanpa sebab. Ia adalah suara batinmu yang selama ini terabaikan. Jeritan jiwa yang menuntut keadilan, pengakuan, dan penyembuhan. Dalam perjalanan panjang ini, kamu menyadari bahwa kemarahan bukan hanya tentang orang lain yang menyakitimu, tapi juga tentang pengkhianatan pada diri sendiri, tentang harapan yang hancur, dan tentang batas kesabaran yang telah kamu capai. Kini ketika segala sesuatu sudah terlontar, kamu dihadapkan pada pilihan terberat. Apakah kamu akan membiarkan kemarahan itu merusak hidupmu lebih jauh? Ataukah kamu akan mengubahnya menjadi kekuatan yang membebaskan dan membangun? Bayangkan sejenak, ketika semua kata-kata pedih sudah terlontar, ketika semua amarah sudah meledak, tinggallah keheningan yang nyata. Di dalam keheningan itulah, kamu menemukan ruang untuk menyembuhkan. Kartu Ten of Cups yang sebelumnya mengingatkanmu pada cinta dan kedamaian kini berubah menjadi oase di tengah padang gurun emosimu. Di sini, kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari kemenangan atau pengakuan dunia, tapi dari kedamaian yang tumbuh di dalam hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Kamu melihat kembali pada orang-orang yang masih bertahan di sisimu, yang memberikan dukungan tanpa syarat, dan mulai merasakan betapa berartinya kehadiran mereka dalam proses penyembuhanmu. Namun, perjalanan menuju kedamaian ini bukan tanpa rintangan. Luka yang terbuka, sebagaimana diwakili oleh Three of Swords, masih menyisakan bekas yang dalam. Bekas itu mungkin tidak selalu terlihat, tapi ia mempengaruhi cara kamu melihat dunia, cara kamu berinteraksi dengan orang lain, dan cara kamu mempercayai kembali. Ini adalah luka yang mengajarkanmu arti pengampunan, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri. Pengampunan yang sejati tidak berarti melupakan atau membiarkan diri terluka lagi, tapi menerima bahwa kesalahan dan rasa sakit adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kamu sekarang. Di tengah proses itu, kamu berdiri lagi di persimpangan yang diwakili oleh Two of Wands. Kini bukan hanya tentang memilih arah hidup, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk melangkah dengan kesadaran baru.
Kamu tahu bahwa langkahmu ke depan haruslah bukan langkah yang didorong oleh rasa takut, dendam, atau kemarahan, tapi oleh harapan dan keyakinan pada dirimu sendiri. Mungkin kamu mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan beberapa hubungan atau situasi yang selama ini membelenggu kebahagiaanmu. Kamu mulai mengerti bahwa membebaskan diri dari hal-hal yang tidak sehat adalah bagian penting dari penyembuhan. Keberanian untuk berkata cukup dan melangkah pergi bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kematangan dan cinta pada diri sendiri. Di saat yang sama, Ace of Wands menyala lagi. Kali ini bukan sebagai api kemarahan, melainkan sebagai nyala semangat yang baru. Semangat untuk membangun kembali hidupmu dengan cara yang lebih autentik dan berani. Ini adalah panggilan untuk memulai babak baru yang penuh kreativitas, gairah, dan keberanian menghadapi tantangan. Energi ini memberimu kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi motivasi, kemarahan menjadi inspirasi, dan kegagalan menjadi pelajaran berharga. Kamu mulai merasakan bahwa api itu, meski pernah membakar, kini dapat menjadi sumber cahaya yang menerangi jalanmu ke depan. Namun dengan kekuatan baru itu datang juga tantangan besar. Knight of Swords mengingatkan bahwa semangat yang berapi-api bisa membawa kamu pada keputusan yang tergesa-gesa, tindakan yang impulsif, dan kata-kata yang tajam. Kamu harus belajar mengendalikan dorongan untuk bertindak cepat dan tanpa pikir panjang. Kebijaksanaan harus menjadi teman sejatimu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Karena terkadang perlambatan dan refleksi lebih efektif daripada serangan cepat yang membakar semua jembatan. Akhirnya, Page of Swords hadir sebagai pengingat pentingnya kewaspadaan dan keterbukaan pikiran. Kamu diundang untuk terus belajar, mengamati, dan memahami situasi dengan kepala dingin. Energi ini mendorongmu untuk tidak mudah percaya, tetapi juga tidak mudah mencurigai. Ini adalah waktu untuk mengasah intuisi dan kemampuan analisis, agar setiap keputusan yang kamu ambil benar-benar berdasarkan pengetahuan dan bukan sekadar reaksi emosional. Dalam proses ini, kamu mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari menguasai orang lain atau situasi, tetapi dari menguasai dirimu sendiri. Dalam keseluruhan perjalanan ini, kamu belajar bahwa kemarahan, meski menyakitkan dan destruktif, memiliki peran penting sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan hidupmu. Kamu menemukan bahwa setiap ledakan emosi adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka ruang bagi pertumbuhan dan transformasi. Kamu dipanggil untuk menjadi pejuang yang tidak hanya kuat dalam menghadapi dunia luar, tapi juga lembut dan bijaksana dalam mengelola dunia batin. Setiap luka, setiap kemarahan, dan setiap kekecewaan menjadi guru yang membimbingmu untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang lahir dari penerimaan, pengampunan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kamu mulai memahami bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati tidak pernah lurus dan mudah, tapi penuh liku, cobaan, dan proses yang memerlukan keteguhan hati dan kesabaran tanpa batas. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.